untuk menguatkan doki di dalam tubuh kalian masing-masing biar kuat untuk melawan antek-antek aula jiwa. Yezong buru-buru menenangkan Shoyan yang ekspresinya menjadi gelap setelah mendengarkan kehebatan Shao Ying, berkata jika meskipun Shao Ying sudah menjadi alkemis tingkat 7 puncak, setidaknya Tuan Putri Klan Shao itu belum mencapai tingkat 8. Shoyan mengangguk setuju bagaimanapun alkemis tingkat 8 adalah sesuatu yang hampir seperti surga bumi baginya, di mana dalam bertahun-tahun petualangannya di dunia alkemis, orang yang mampu menyempurnakan Pi 8 hanyalah Abah Yolo saja. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis tingkat 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke level ini. Dan hanya dengan title itu saja, seseorang akan mencapai titik di mana puluhan elit dozun akan dengan senang hati menjadi petarung gratisannya. Karena itulah selama orang yang dia lawan masih belum seorang alkemis tingkat 8, maka Shoyan akan tetap percaya diri dan melakukan yang terbaik untuk mengunggulinya. Yezong tersenyum melihat kepercayaan diri Shoyan sebelum menjelaskan jadwal mereka untuk mengikuti pengujian 5 klan besar, sehingga mereka harus segera melakukan perjalanan menuju kota Pil Suci dalam kurang memunikan Pil. Yezong sebenarnya cukup terkejut melihat Shoyan bisa berdiam diri berhari-hari untuk menyuling obat, karena sebagai sesama alkemis, dia sangat tahu betapa berat dan melelahkannya kegiatan tersebut. Tapi berhubung Shoyan memang diberkati dengan kekuatan spiritual melimpah, juga 3 api surgawi dan kemampuan pengendalian api luar biasa, tuan muda ketiga keluarga Shou itu pun mampu menyuling obat dengan lebih efektif, sehingga jika alkemis biasa paling banter hanya mampu menyempurnakan 3 obat dalam sehari, Shoyan mungkin bisa menyempurnakan 6 bahkan lebih dari 10 obat dalam waktu yang sama. Shoyan mengangguk mengerti baru kemudian beristirahat selama sehari sebelum kembali menyibukkan diri dalam pelatihan penyempurnaan pil yang panjang dan melelahkan. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, Klan Yi memang menjadi jauh lebih tenang dan waktu mengalir di tengah keheningan, lalu lintas manusia di wilayah Pil mulai melonjak dan waktu uji 5 klan besar juga akan segera datang. Semua orang dari Klan Yi dengan hormat berdiri di luar ruang perbaikan Pil untuk menunggu Shoyan keluar, di mana hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai melakukan perjalanan ke kota Pil Suci. Awalnya anggota Klan Yi termasuk Yezong agak panik karena Mang Oye enggak keluar-keluar dari ruangan, namun setelah melihat awan gelap dan kilatan guntur di udara sering kali muncul di atas manor Klan Yi selama 2 hari ini, mereka tahu jika sepertinya mantu jadi-jadian klan mereka hampir berhasil menyempurnakan pil tingkat 7 puncak. Sayangnya mereka belum benar-benar bisa melihat petir pil yang menjadi momen kelahiran pil tingkat 7 puncak, namun juga tidak bisa meminta lebih kepada Shoyan, karena Yezong tahu menyempurnakan pil semacam itu bukanlah pekerjaan mudah. Kemudian disusul dengan munculnya sesosok pemuda ganteng bin Pak Boy dari dalam ruangan, di mana penampilan Shoyan meskipun lebih berantakan, namun juga tampak lebih mempesona dan dewasa dibanding sebelum melakukan pelatihan panjang. Baru setelah Yezong menjelaskan bahwa mereka akan berangkat besok pagi, Tianhu nimbrung mendekatinya, menanyakan apakah kekuatan spiritual Shoyan sudah meningkat selama melakukan retreat. Shoyan tercengang saat mendengar pertanyaan Tianhu sebelum kemudian sadar jika dia memang merasa api menjadi lebih indah dan membuatnya lebih mudah juga untuk mengolah pil. Tianhu Zunze menatap Shoyan dengan ekspresi aneh sebelum akhirnya paham jika sepertinya Yao Chen atau siapapun itu guru Shoyan belum sempat mengajari pemuda ini banyak hal tentang kekuatan spiritual. Baru setelah itu Abah Sispek menjelaskan jika hanya kekuatan Do yang bisa dibedakan menjadi beberapa tingkatan seperti Do Huang, Do Zong, Do Zun, dan seterusnya. Namun kekuatan spiritual pun juga dibagi menjadi beberapa tingkatan dan hanya segelintir orang saja yang mengetahui hal ini. Tianhu melanjutkan bahwa kekuatan spiritual seseorang dapat mengalami 4 perubahan keadaan, yaitu keadaan fana, keadaan
keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan dewa. Kebanyakan orang bahkan alkemis tingkat 7 seringkali terperangkap dalam keadaan fana, sehingga mereka pun kesulitan berkembang dan naik ke tingkat 8. Ketika seorang alkemis sudah memiliki kekuatan spiritual dalam keadaan jiwa, mereka dimungkinkan memberkahi sebuah pil obat energi spiritualitas yang seringkali ditemukan dalam pil obat tingkat 8. Sama halnya dengan keadaan jiwa, jika alkemis mampu meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga mendapatkan keadaan surgawi, mereka akan mampu memberikan sebuah pil obat kecerdasan yang seringkali muncul pada penyempurnaan pil obat tingkat 9. Adapun keadaan dewa, bahkan dengan pengetahuan Tianhuo, Abah Sispek masih belum mendapatkan banyak informasi mengenai itu karena mungkin saja pil tingkat D juga berkaitan dengan dewa Dodi yang mengguncang dunia ribuan tahun lalu. Lebih lanjut, Tianhuo menjelaskan jika sepertinya kekuatan spiritual Shoyan telah menyentuh keadaan jiwa, dan jika beruntung, tuan muda ketiga keluarga Shou itu mungkin bisa segera memasuki keadaan jiwa dalam waktu dekat sehingga bisa mengaplikasikan apa itu yang disebut sebagai teknik jiwa dalam penyulingan obat. Shoyan manggut-manggut mendengar penjelasan Tianhuo, sementara Yezong melongo dan Shoishan menunjukkan kekaguman saat menyadari bahwa iblis tua seperti Abah Sispek memang memiliki banyak pengetahuan tentang dunia ini dibanding bocil kemarin sore seperti mereka. Shoyan merenung di dalam hati mendengar kata-kata Tianhuo yang tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dijelajahi. Sekarang dia berambisi untuk terus berlatih menyuling obat agar mendapatkan semacam teknik jiwa yang kemungkinan dirinya untuk melatih kekuatan spiritual. Shoyan menghela napas dan mengambil keputusan jika selama perjalanannya ke kota pil suci kali ini menemukan teknik jiwa akan menjadi tujuan penting baginya. Singkat cerita, malam telah berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Yezong memimpin kelompok klan Ye plus Shoyan dan kawan-kawan menuju tanah terbuka untuk melewati lubang cacing yang menghubungkan kota Ye dengan kota pil suci. Lubang cacing klan Ye sebenarnya memiliki aura agung, namun karena tidak dirawat selama bertahun-tahun, jalan spasial itu memiliki beberapa kekacauan di mana hal ini disebabkan karena dua dozun yang sebelumnya merawatnya pergi meninggalkan klan Ye setelah klan itu mengalami kemunduran. Shoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata jika perjalanan mereka kali ini sudah selesai, maka dia akan meminta Shoishan dan Tianhuo untuk memperbaiki lubang cacing klan Ye. Yezong mengangguk dengan penuh rasa terima kasih sebelum kemudian mengarahkan semua orang untuk memasuki kapal luar angkasa, dan dengan demikian perjalanan Shoyan menuju kota pil suci pun dimulai. Shoyan tenggelam dalam pikirannya selama beberapa hari melakukan perjalanan karena dia sudah sempat melihat begitu banyak alkemis berseliweran di kota yang mereka lewati. Hatinya menjadi jauh lebih panas ketika dia memikirkan pemandangan agung dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir dalam pertemuan pil yang akan segera dilangsungkan oleh menara pil. Shoyan semakin tidak sabar menunggu waktunya pertemuan pil tiba, di mana berpartisipasi dalam pertemuan pil setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua, dan kesempatan itu juga merupakan jenis pengakuan atas kekuatan seseorang. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar samar-samar muncul di kejauhan dari lubang cacing, dan tidak menunggu lama akhirnya Shoyan pun tiba di kota pil yang menjadi tanah suci para alkemis di dunia. Angin sepoi-sepoi bertiup sementara kelompok Shoyan menutup mata melewati pintu keluar lubang cacing sebelum kemudian mendengar kebisingan dipancarkan dari segala arah. Ketika Shoyan menyadari jika dia tengah berada di sebuah tanah terbuka yang sudah dipenuhi dengan hiruk pikuk keramaian bak lautan manusia. Shoyan yang awalnya sudah senang berpikir telah tiba di dekat menara pil langsung dibuat melongo saat mendengar penjelasan dari Yezong jika saat ini mereka masih berada di wilayah terluar kota pil sementara menara pil ada di wilayah dalamnya.
Yezong mengatakan jika untuk hari ini mereka akan mencari tempat beristirahat lebih dulu dan Soyan harus mendapatkan lencana alkemis yang dikenali Menara Pil sebelum melakoni pengujian 5 klan besar. Yezong tersenyum setelah melihat Soyan tidak menyuarakan keberatan dan baru saja hendak mengajak Soyan menuju tempat peristirahatan ketika sebuah riak spasial muncul di langit diikuti dengan kereta salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak yang tidak lain adalah kuda surgawi Void. Orang-orang auto bengong melihat kendaraan yang begitu agung dan bertinggi-tinggi. Pembesar macam apakah yang membawa kendaraan seheboh ini di tengah kota Pil? Namun begitu Yezong mengamati lambat laun yang terukir dalam kereta kuda, Yezong langsung menunjukkan raut serius sambil mengatakan jika kereta ini dikendari oleh klan Dan yang merupakan salah satu dari 5 klan besar. Nah, buat yang masih belum tahu 5 klan besar itu apa aja, Gnosis jelasin dulu ya 5 klan besar di wilayah Pil seperti biasa biar kalian paham gitu. Pertama ada klan Sao yang sebelumnya itu, kemudian ada klan Bai, ketiga ada klan Kui, keempat adalah klan Ye, dan terakhir adalah klan Dan. Nah, saat ini klan Ye tidak diragukan lagi menjadi klan terlemah yang ada di antara jajaran 5 klan besar, dan meskipun klan Dan bukanlah yang terbaik juga, namun nama dan kekuatan mereka jelas tidak dapat diragukan. Yezong meminta Soyan tidak terlalu terpaku kepada klan lain dan fokus untuk beristirahat serta mempersiapkan diri untuk mendapatkan lencana alkemis Menara Pil. Singkat cerita, Yezong telah membawa rombongannya ke penginapan khusus yang disediakan untuk klan Ye, di mana meskipun sudah tidak begitu terawat karena penurunan klan selama beberapa tahun, manor tua itu masih cukup layak untuk dijadikan tempat beristirahat. Dan yang paling penting, sangat sepi sehingga Soyan bisa tenang beristirahat. Begitu malam tiba, Soyan bersantai di halaman belakang manor, sesekali meluapkan kekuatan spiritualnya untuk mencari jejak api 3000 pembakaran, namun masih belum mampu menemukannya sama sekali, yang menandakan bahwa Menara Pil telah menyegel api surgawi tingkat tinggi itu dengan begitu sempurna. Lagi asyik melamun, datanglah Shoishan yang membuat Soyan bertinggi. Kenapa gadis seindah salju itu tidak beristirahat, malah atuh kelayapan-kelayapan di luar sama abang-abang kayak dirinya seperti ini? Shoishan hanya tersenyum kecil mendengar pertanyaan Soyan sebelum kemudian menyinggung janjinya pada Desun untuk melindungi calon suami masa depannya tersebut. Nah, Shoishan nih lunas bener hidupnya. Kalau Kanjeng mendesakkan, dia jagain, dia nikahin juga. Kalau Shoishan ini bener-bener definisi jagain jodoh orang. Nah, Soyan mengalihkan pembicaraan dan menanyakan tentang perkembangan tubuh beracun sebelum kemudian mengangguk senang saat Shoishan menjelaskan jika dia sudah tidak mendapatkan serangan yang berarti dari tubuh beracun sejak ada pil racun di dalam tubuhnya. Udah seru-seru ngomongin tubuh beracun, Shoishan malah menyinggung Desun lagi. Dan yang lebih parah, si gadis racun itu juga menyebut-nyebut nama Kanjeng dan menanyakan apakah Soyan sudah menjelaskan hubungannya dengan Chailin kepada Sun. Pertanyaan Shoishan yang begitu tiba-tiba jelas dong saja atuh membuat Soyan tercengang, namun tidak dapat menahan diri untuk memikirkan kembali si Ratu Barbar namun memikat yang selama beberapa tahun berada di sisinya itu. Awalnya hubungan Soyan dan Kanjeng hanyalah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu, namun tidak dapat dipungkiri Soyan mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap Medusa sejak si Ratu Ular dicurigai telah mengandung anaknya. Apalagi sudah beberapa tahun sejak Soyan meninggalkan kekaisaran Jama, di mana jika Kanjeng benar-benar hamidun, maka kemungkinan saat ini Soyan kecil telah lahir ke dunia.
Soyan hanya bisa geleng-geleng kepala ketika merasakan hatinya mulai acak adut saat memikirkan Kanjel, sebelum kemudian menghela napas dan mengatakan jika dia akan memberitahu Sun Er ketika mereka bertemu lagi. Akhirnya malam itu dihabiskan Soyan dan Choishan untuk memandangi langit malam sampai dengan si gadis racun tertidur, dan Soyan memutuskan untuk memperhatikan bintang-bintang berkedip di langit. Aduh, sampai balelo tuh. Dan entah kenapa merasa jika malam itu langit dipenuhi dengan spiritualitas yang lebih padat. Ketika itulah Soyan menyebarkan kekuatan spiritualnya dengan perlahan, membuat kekuatan spiritual mengalir dari kedua alisnya seperti banjir sebelum menutupi langit kota Pil dengan begitu tenang. Kilau cahaya warna-warni menutupi tubuhnya bak dewa yang turun dari langit, membuat dunia di sekitarnya juga turut bercahaya ketika Soyan membiarkan kekuatan spiritual itu menyebar berlama-lama. Penyebaran kekuatan spiritual Soyan ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama, hingga tiba-tiba menerobos ke tempat yang tidak diketahui Soyan sebelumnya, di mana ketika tuan muda ketiga keluarga Shou itu mulai mendapatkan kesadaran, Soyan mampu melihat seekor naga besar dengan api hitam ungu menyelimuti tubuhnya meringkuk di tanah. Ketika itulah hati Soyan merasakan perasaan akrab dan keterkejutan luar biasa saat menyadari jika naga api hitam ungu itu tidak lain dan tidak bukan adalah wujud nyata dari api 3000 pembakaran. Namun ketika Soyan baru saja beberapa detik melihat naga hitam tersebut, sebuah teriakan keras terdengar menggoncang hati Soyan, menanyakan siapa yang berani mengintip ke dalam domain bintang kota Pil seperti ini. Tepat ketika itulah kekuatan spiritual Soyan kembali dan merasa gembira karena sekarang akhirnya dia pun tahu jika menara Pil yang agung telah menyegel api 3000 pembakaran di sebuah tempat yang disebut sebagai domain bintang. Sementara Soyan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya, suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan mengatakan bahwa ada seseorang yang menyusup ke dalam domain bintang yang untungnya tidak sampai membangunkan api 3000 pembakaran. Suara itu seharusnya merupakan salah satu petinggi menara Pil, di mana sekarang para petinggi menara Pil ini sangat tertarik dengan siapapun yang berhasil mengintip domain bintang dengan kekuatan spiritualnya. Bukannya apa-apa, menara Pil memang sebuah faksi luar biasa yang bisa menahan api 3000 pembakaran selama bergenerasi-generasi. Namun api surgawi peringkat ke-9 itu telah menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang dan tidak mungkin bagi mereka untuk menyegelnya dalam waktu lebih lama. Karena itulah menara Pil berharap menemukan orang yang bisa menaklukkan api 3000 pembakaran secepat mungkin. Namun mereka juga tidak ingin api surgawi itu jatuh ke tangan faksi-faksi licik layaknya Aula Jiwa. Ketika itulah mereka mengingat nama besar Yao Zunze alias Yao Chen alias Abah Yolo yang seharusnya menjadi salah satu dari 3 pemimpin menara Pil. Namun akhirnya sekarang ditangkap oleh Aula Jiwa. Hal yang membuat para pemimpin menara Pil ini merasa tertarik adalah kabar bahwa murid Yao Chen telah terlibat dalam pertempuran besar di wilayah Pil beberapa waktu lalu dan bertinggi-tinggi apakah si murid ini akan mampu menyamai atau bahkan melampaui pencapaian gurunya. Sementara itu, malam telah berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Yezong membawa Soyan ke menara cabang yang didirikan oleh menara Pil, di mana menara tersebut akan menjadi tempat bagi Soyan untuk mendapatkan lencana alkemisnya. Ketika menunggu Yezong mendaftarkan dirinya, Soyan tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang gadis dengan lencana klan dan di mana gadis itu memancarkan semacam kekuatan isap aneh yang secara mengejutkan seperti berusaha menyedot kekuatan spiritual hingga Soyan buru-buru mundur dengan wajah ngeri sebelum menanyakan apakah gadis itu baik-baik saja. Wanita muda itu hanya menghela napas lega setelah melihat Soyan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya sebelum meminta maaf dan akhirnya berbalik pergi. Namun belum sampai Soyan benar-benar sadar dengan apa yang terjadi, Yezong kembali datang dengan wajah muram, mengajak Soyan untuk datang lagi besok karena antrian yang begitu panjang dan kalau Yezong menggunakan jalur orang dalam untuk menerobos antrian, mereka harus bertemu dengan klan Bai dan klan Kui yang sekarang sangat senang mengejek klan Ye karena kemundurannya. Namun ternyata Soyan tidak begitu ambil pusing dengan orang-orang dari klan Bai dan klan Kui itu, sehingga Yezong pun hanya bisa menghela napas pasrah
sambil meminta maaf kalau Soyan nanti akan menerima perkataan tidak mengenakan dari klan Bai dan klan Kui. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Yezong, baru saja mereka memasuki ruangan ketika tawa yang menusuk telinga ditransmisikan, di mana tawa itu berasal dari seorang wanita tua berpakaian abu-abu yang langsung berjulit dan mengejek kemunculan mereka berdua. Wanita tua itu berasal dari klan Bai, sementara 3 orang lain di pojok ruangan yang hanya menyapukan pandangan acuh tak acuh kepada Yezong adalah orang-orang klan Kui. Tidak hanya bertemu dengan perwakilan 2 klan besar, Yezong juga disapa oleh seorang pria tua yang dipanggil dengan Panatua Weli. Namun belum sampai Weli dan Yezong temu kangen berlama-lama, wanita tua klan Bai meminta Yezong untuk tidak usah bertele-tele dan menanyakan apakah pemuda tanpa lencana menara pil ini yang akan dikirim Yezong untuk pengujian. Ekspresi wajah Tante Bai menjadi semakin julid saat Soyan menjawab jika dia memang belum pernah mendapatkan lencana menara pil dan meminta Yezong untuk tidak membuang waktu mereka hanya dengan mengirimkan seorang bocil FM yang akan melakukan pengujian untuk alkemis bintang 5 seperti ini. Namun perseteruan antara Yezong dan Tante Bai ini harus diakhiri ketika pria tua berambut putih di tengah aula mengatakan bahwa pengujian akan segera dimulai dan klan Kui selaku klan yang pertama datang akan mengambil kesempatannya, baru kemudian klan Bai, sementara klan Y akan melakukan pengujian pada urutan terakhir. Baik klan Bai maupun klan Kui sama-sama mengirimkan generasi muda yang mengajukan pengujian untuk alkemis tingkat 6 menengah sampai tingkat 6 atas, di mana tingkat ini sudah cukup luar biasa, mengingat bahkan Xinlan selaku generasi muda paling moncer di klan Y hanyalah alkemis tingkat 5. Baru setelah menanyai wakil klan Bai dan klan Kui, pengawas ujian mengalihkan pandangannya kepada Yezong dan menanyakan pengujian tingkat berapa yang ingin diikuti oleh perwakilannya. Ekspresi merendahkan dan penuh ejekan yang ditunjukkan orang-orang klan lain auto menjadi bagong ketika ternyata tanpa diduga-duga Soyan mengambil pengujian untuk tingkat tertinggi yang pernah dilakukan di tempat itu, yaitu pengujian untuk alkemis tingkat 7 menengah. Baru setelah beberapa detik berlalu, Tante Bai berjulit dan meminta Yezong untuk tidak main-main. Begitu pula pengawas ujian yang bernama Han Li pun turut memastikan kembali apakah Soyan benar-benar ingin melakukan pengujian untuk lencana alkemis tingkat 7 menengah. Baru setelah Soyan mengangguk yakin, Han Li perlahan mengangguk sambil mempersilahkan Soyan yang begitu percaya diri untuk memulai pengujiannya. Klan Bai menunjukkan pengujian hari ini, namun klan Y yang sudah mengalami penurunan selama bertahun-tahun, tiba-tiba saja mencuri sorotan tersebut meskipun belum ada yang tahu apakah Soyan benar-benar mampu melewati pengujian ini atau tidak. Nah, belum sampai para generasi muda memasuki ruangan pengujian yang disediakan, si Tante Bai yang kita sebut aja Bai mengonfrontasi Yezong lagi dengan menyebutkan bahwa klan Y yang telah menurun tidak punya pilihan kecuali meminta bantuan pada pemuda yang banyak gaya seperti Soyan. Soyan sih nggak ada masalah buat ngasih paham ibu-ibu mulut lemes kayak Bai Jem, namun belum sampai Soyan mulai baku hantam, Han Li sudah meraung dengan kemarahan sekali lagi, memperingatkan jika klan Y dan klan Bai berseteru sekali lagi, maka dia akan membatalkan pengujian kedua klan. Bai Jem hanya bisa meringis kesal sambil memperingatkan Soyan untuk menjaga sikap sebagai generasi muda, namun hanya dibalas dengan tatapan acuh tak acuh yang membuat Bai Jem sekuat tenaga menahan hodam keluar dari tubuhnya. Singkat cerita, pengujian pada tingkat 6 telah selesai dilakukan dan kelompok klan Bai serta klan Kui tidak langsung pergi, melainkan tetap diam di dalam ruangan untuk melihat klan Y mempermalukan diri mereka sendiri. Berhubung tingkat 7 menengah merupakan tingkatan tertinggi yang bisa diuji pada menara cabang ini, Han Li selaku Diaken pun melakukan pengujian sendiri. Beberapa waktu berlalu sejak Soyan dan Han Li memasuki ruangan dan orang-orang klan Bai langsung menunjukkan raut ejekan saat melihat Soyan keluar tanpa lencana, dan Han Li menyusul kemudian sambil geleng-geleng kepala. Bai Jem auto berjulit sambil mengatai sekali lagi sampah adalah sampah, dan betapapun
Walaupun Yezong berusaha mencari bantuan dari generasi muda lain, hal itu masih belum cukup untuk menarik keluar klan Ye dari tempat sampah. Ketika itulah Hanli mengerutkan kening mendengar tawa julid Baijem sambil bertanya siapa yang memberitahu ibu-ibu julid itu jika Shoyan telah gagal dalam ujian. Baijem tentu saja bingung mendengar pertanyaan Hanli karena sudah jelas sekali Shoyan gagal berhubung pemuda itu keluar tanpa rencana. Namun ternyata alasan Hanli tidak memberikan Shoyan lencana adalah bukan karena pemuda itu gagal dalam ujian, namun karena Hanli menilai jika sebenarnya Shoyan berhak mendapatkan lencana yang lebih tinggi, dan saat ini dia sedang mempertimbangkan apakah harus mengirim pemuda itu pergi ke Menara Pil Pusat untuk mengikuti tes lagi. Wah, mamang ya tuh si Baijem lagian ibu-ibu atuh ini kok julid banget ya. Auto mingkem gak tuh pas Mang Oyen dibilang bisa dapat rencana lebih tinggi dari tingkat 7 menengah. Emang ya mulutnya itu lebih tajam gitu ya, kayak mulut tetangga. Akhirnya Shoyan udah ngeliat nih bentukan api 3000 pembakaran kayak gimana. Kira-kira apakah Shoyan akan mengikuti ujian ulang di markas pusat Menara Pil dan mengambil kesempatan untuk melihat api 3000 pembakaran lagi? Dan apa yang akan dilakukan Menara Pil saat menengah tiba-tiba aja muncul anak muda dengan lencana pil tingkat 7 menengah atau bahkan berhak untuk lencana yang lebih tinggi muncul. Dan tuh akhirnya Menara Pil bisa ngeliat ya muridnya Abah Yolo yang bukan pengkhianat kayak si anak dajakan peng. Lanjutnya nih, subrek dong yang belum subrek tuh subrek dong, kan biar gas gitu loh.